Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada bulan suci Ramadan kembali yang sangat mulia ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, perkenankanlah hari ini saya akan mengambil tema kultum, yaitu Ramadan dan tanggung jawab sosial. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan saya berbagi satu kisah yang sangat menggetarkan tentang makna daripada tanggung jawab sosial. Suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatina Fatimah Zahra beserta anak-anak mereka sedang menjalankan puasa nadar selama 3 hari. Pada saat waktu berbuka tiba di hari yang pertama, ketika hendak mereka mau menyantap sepotong roti, tiba-tiba datang seorang miskin mengetuk pintu, yaitu untuk meminta makan. Tanpa ragu sedikit pun, mereka memberikan satu-satunya makanan yang akan dijadikan mereka untuk berbuka. Apa akibatnya? Mereka hanya berbuka dengan air putih saja. Pada hari yang kedua, ketika hendak berbuka, datanglah lagi seorang anak yatim yang sedang lapar dan minta bantuan makanan. Dan kembali di hari kedua itu mereka tidak bisa berbuka dengan makanan dan hanya dengan air putih saja. Pada hari yang ketiga, ketika sedang hendak berbuka, datanglah seorang tawanan perang yang kelaparan. Dan kembali mereka mendahulukan urusan orang lain daripada mereka sendiri. Bayangkan selama 3 hari berpuasa, hanya berbuka dengan air putih, hanya untuk demi menolong sesama. Atas pengorbanan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat dalam surat Al-Insan ayat 8 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawar. Kisah ini mengajarkan bahwa tanggung jawab sosial bukan soal memberikan sisa harta, tapi tentang kesediaan kita untuk berbagi saat kita sedang membutuhkannya. Puasa seringkali didefinisikan sebagai ibadah menahan diri, namun jika kita telisik lebih dalam, Ramadan bukan sekedar mengosongkan perut, melainkan tentang mengisi kepedulian. Disinilah letak korelasi yang kuat antara puasa dan tanggung jawab sosial. Apa tanggung jawab sosial itu? Pertama, yaitu merasakan pedihnya kelaparan. Puasa adalah metode simulasi yang paling efektif. Allah SWT memaksa kita, yaitu si kaya dan si miskin, untuk merasakan lapar yang sama, rasa yang sama. Apa tujuannya? Yaitu untuk menumbuhkan empati pada sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya banyak orang berpuasa
namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Hadis riwayat An-Nasai. Hadis ini mengingatkan bahwa kita, jika puasa tidak melahirkan rasa iba kepada sesama, maka kita hanya sedang melakukan diet massal, bukan ibadah yang paripurna. Tanggung jawab sosial yang kedua yaitu Ramadan sebagai madrasah kedermawanan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Beliau akan jauh lebih dermawan ketika memasuki bulan suci Ramadan. Tanggung jawab sosial dalam Islam bukan sekedar pilihan, tapi kewajiban, yaitu melalui zakat fitrah, sedekah takjil, bantuan kepada tetangga, dan seterusnya. Ramadan mengajarkan kita bahwa kenyangnya kita jangan sampai membuat kita buta terhadap tetangga yang kelaparan. Tanggung jawab sosial yang ketiga yaitu kesalehan ritual harus berbanding lurus dengan kesalehan sosial. Islam tidak menginginkan umatnya menjadi saleh sendirian. Tetapi puasa melatih kontrol diri agar kita tidak mendolimi sesama, tidak memakan hak orang lain, dan lebih peka terhadap masalah sosial di sekitar kita. Jika setelah Ramadan kita tetap abai terhadap penderitaan orang lain, maka kita perlu pertanyakan, sudahkah puasa kita dipenuhi? Kesimpulan, marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas. Mari kita lihat ke kanan, lihat ke kiri, apakah ada kerabat atau tetangga yang membutuhkan uluran tangan kita. Ingatlah, tanggung jawab sosial adalah tiket kita untuk meraih ridhonya yang sangat luas. Demikian kultum singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita untuk menjadi hamba yang kuat dan bermanfaat bagi sesama. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.